Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Reva Paraskia. Aku jurusan Teknik Informatika kelas TIC 2 dari Universitas Pelita Bangsa. Aku akan mempresentasikan pengenalan bahasa pemrograman Python. Di sini aku akan menjelaskan apa itu Python, sintaksis Python, pengaplikasian Python, kelebihan dan juga kekurangan Python. Apa itu Python? Python itu adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi yang dirancang untuk mudah dibaca dan ditulis. Python pertama kali dikembangkan oleh Guido van Rossum dan dirilis pada tahun 1991. Python terkenal dengan sifatnya yang interpreted, multiparadigma, dan memiliki komunitas besar yang mendukung dengan berbagai pustaka dan dokumentasi. Saat ini, Python juga menjadi bahasa pemrograman yang sangat populer. Python dapat bekerja pada platform yang berbeda. Python memiliki sintaksis sederhana yang mirip dengan bahasa Inggris sehingga pemula sekalipun bisa belajar dengan mudah. Bahasa pemrograman Python juga banyak digunakan dalam industri seperti pengembangan web, analisis data, kecerdasan buatan, pendidikan, dan pembelajaran. Bahasa pemrograman Python memiliki aplikasi yang luas dan fleksibel dan mudah digunakan. Selain itu, Python juga dapat digunakan untuk tugas dan kebutuhan sehari-hari, seperti otomatisasi tugas dan juga pengolahan file atau data. Nah, berikut ini adalah contoh pemrograman Python sederhana yang sudah saya buat. Pada gambar pertama, terlihat ada program perhitungan yang bisa menambahkan nomor hingga menghitung jumlahnya. Yang kedua adalah sintaksis yang paling sederhana, yaitu memunculkan teks yang menggunakan perintah print. Yang ketiga adalah contoh pemrograman Python yang menggunakan sintaksis if-else. Selanjutnya ada pengaplikasian bahasa Python. Python banyak digunakan di bidang industri juga loh. Yang pertama, ada pengembangan web. Pengembangan web ini bisa ditemukan dengan framework seperti Django dan juga Flux. Selanjutnya, data science dan machine learning. Pustaka seperti Pandas, NumPy, Scikit-learn, TensorFlow. Yang ketiga, ada automasi scripting, yaitu membuat skrip dokumentasi tugas yang berulang. Yang keempat, ada pengembangan aplikasi desktop. Contohnya bisa menggunakan pustaka seperti Tynker. Yang kelima, ada contoh pemrosesan data. Pemrosesan data ini contohnya untuk analisis dan manipulasi data dalam skala besar. Selain kegunaan Python yang sudah diketahui, lalu bagaimana dengan sintaksis pemrograman bahasa Python? Bahasa Python memiliki sintaksis datar yang sederhana dan fleksibel. Ia juga mudah dipahami dan mudah untuk ditulis serta dibaca. Contohnya seperti ini. Pada tabel pertama, ada sintaksis dasar, variabel, dan tipe data. Tabel kedua ada mencetak ke layar, yaitu dengan menggunakan perintah print. Yang ketiga, ada if-else. Contohnya sebagai berikut. Yang keempat, ada looping. Looping ada dua, ada for loop dan juga while loop. For loop biasanya digunakan untuk iterasi pada list, string, atau range. Sementara while loop digunakan untuk perulangan berdasarkan kondisi. Yang kelima ada list. Contohnya sebagai berikut. List itu adalah tipe data untuk menyimpan sekumpulan nilai. Yang keenam ada dictionary. Contohnya sebagai berikut. Dictionary menyimpan data dalam bentuk pasangan key value. Yang ketujuh ada fungsi. Fungsi didefinisikan dengan kata kunci def. Yang kedelapan ada penanganan error. Penanganan error ini digunakan dengan try, except, dan finally. Yang kesembilan ada pemrosesan file. Pemrosesan file digunakan untuk membuka, membaca, dan menulis ke file. Dan yang terakhir ada komentar. Komentar ditulis dengan awalan tanda pagar. Setelah mengetahui sintaksis dasar bahasa Python, kita selanjutnya menuju ke kelebihan dan kekurangan bahasa Python. Yang pertama ada kelebihan bahasa Python. Bahasa Python memiliki sintaksis yang mudah dibaca dan dipahami.
dukungan untuk berbagai bidang, banyak pustaka dan modul, portabilitas dan keterbacaan kode, pengembangan cepat, pemrosesan data dan ilmu data, kecerdasan buatan, dan pembelajaran mesin. Tapi, Python juga memiliki beberapa kekurangan lain, yaitu penggunaan memori yang tinggi, kurang cocok untuk aplikasi mobile, kendala versi, terbatas pada pemrograman browser side, dan juga kurangnya dukungan untuk game development. Nah, kita sudah mencapai di akhir presentasi. Kesimpulannya, Python adalah bahasa pemrograman yang serbaguna, sederhana, dan mudah dipelajari. Python telah menjadi pilihan utama dalam banyak bidang, termasuk pengembangan web, data science, machine learning, dan otomasi. Meskipun memiliki beberapa kekurangan, Python tetap unggul karena dukungan komunitas yang luas dan perkembangan ekosistem yang pesat. Python adalah alat yang sangat kuat dan fleksibel, menjadikannya pilihan yang tepat untuk berbagai kebutuhan pemrograman. Nah, cukup sekian dari presentasi saya hari ini. Makasih banyak, Bunga Mawar, Bunga Melati. Cukup sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.